Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Muktisari, Kebumen. Sesuai motonya, rumah sakit ini telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang sigap, empati, nyaman, unggul, dan memuaskan atau senyum. Berdasarkan catatan sejarah singkat, RSUD Dr. Sudirman berdiri sejak tahun 1912 dengan nama Zending Hospital Panjurung yang dikelola oleh Yayasan Kristen Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1942 menjadi milik pemerintah Jepang dan tahun 1945 menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1950, rumah sakit ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Dan pada tahun 1972 diklasifikasikan ke dalam rumah sakit tipe D. Selanjutnya, pada tahun 1983 diklasifikasikan ke dalam rumah sakit tipe C. Dan di tahun 2008 menjadi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen. Di tahun 2011 menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD, yang kemudian di tahun 2014 berubah nama menjadi RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 233-SK-6-Romawi-1983 tentang penetapan tambahan beberapa rumah sakit umum pemerintah sebagai rumah sakit umum pemerintah kelas B dan C, maka RSUD Kebumen menjadi rumah sakit pemerintah kelas C. Di tahun 2003, RSUD Kebumen berubah menjadi Badan Pengelola sesuai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2003. Penggantian nama dan perpindahan ke gedung baru setelah dalam kurun waktu 98 tahun RSUD Kebumen beroperasi di Dusun Bojong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, tepatnya di selatan Jalan Kereta Api di sebelah barat Stasiun Kebumen. Gedung di lokasi ini merupakan peninggalan Belanda dan strategis pada zaman dahulu karena dekat dengan stasiun, rel kereta api, dan sungai besar. Namun, karena kondisinya sudah tidak strategis lagi di masa sekarang, maka sejak 1 Maret 2015, operasional RSUD Kebumen pindah secara keseluruhan ke gedung baru yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen. Bersamaan dengan itu, RSUD Kebumen resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Dr. Sudirman adalah direktur kedua setelah Dr. Gularso. Dikarenakan tidak dapat dilacaknya ahli waris Dr. Gularso, maka dipilihlah nama Dr. Sudirman yang memenuhi persyaratan perizinan ahli waris. Merujuk pada Surat Keputusan Bupati nomor 445/565/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka RSUD Kabupaten Kebumen menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD dengan status penuh. Penetapan sebagai BLUD tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. RSUD Dr. Sudirman mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna dan upaya rujukan. Termasuk berperan mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat atau Semarak. Dipimpin oleh seorang direktur bernama Dr. Widodo Suprihantoro MM, rumah sakit ini mempunyai pegawai sebanyak 906 orang. Ini terdiri dari 460 PNS, 91 pegawai BLUD, dan 355 pegawai THL. Jika dibedakan dari jenis ketenagaannya, 491 orang adalah tenaga kesehatan dan 415 orang adalah tenaga non-kesehatan. Didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, RSUD Dr. Sudirman memiliki visi menjadi rumah sakit yang modern, profesional, pusat rujukan kegawatan medik, dan spesialistik. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kegawatan medik dan pelayanan kesehatan tingkat spesialistik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Selain itu, modernisasi sistem, sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar nasional kelas B. Menyelenggarakan pendidikan SDM yang mendukung profesionalitas dan daya saing. Meningkatkan kemampuan keuangan untuk mendukung kemandirian dan pengembangan. Kemudian, tata nilai keikhlasan setiap karyawan mendasari setiap aktivitasnya dengan ikhlas sebagai bagian daripada ibadah kepada Tuhannya dan amal soleh kepada sesama manusia. Keramahan dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap karyawan selalu mengedepankan sikap ramah dalam melayani pelanggan. Pembelajaran setiap karyawan memiliki minat dan mendapatkan dorongan serta sarana untuk menjalani proses pembelajaran dalam setiap aktivitas yang dijalani. Kebersamaan dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap karyawan selalu mengedepankan kerjasama tim yang saling menolong satu sama lain dalam hal menegakkan kebenaran. Setiap aktivitas karyawan yang dijalankan selalu dilandasi dengan kedisiplinan yang tinggi sebagai upaya mencapai kinerja yang optimal. Sejumlah fasilitas yang tersedia diantaranya pelayanan medis, yakni memiliki instalasi gawat darurat yang dibuka selama 24 jam, khususnya untuk penanganan kasus-kasus emergensi. Instalasi gawat darurat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan rumah sakit. Sejauh ini, IGD RSUD Dr. Sudirman melayani berbagai kasus kegawat daruratan, mulai dari anak, dewasa, kasus bedah, dan kasus non-bedah. Semua petugas telah memiliki sertifikat kegawat daruratan yang masih berlaku, termasuk memiliki 27 tempat tidur lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, IGD RSUD Dr. Sudirman juga memiliki 4 tempat tidur untuk pasien isolasi atau penyakit menular dan juga memiliki VK-IGD untuk melayani kasus yang memerlukan tindakan operasi segera atau CITO. Rumah sakit juga senantiasa mengupgrade peralatan-peralatan life saving untuk menghadapi berbagai kasus kegawat daruratan yang dapat terjadi. Dilengkapi pula dengan 2 buah ventilator yang berguna untuk mengatasi pasien gagal nafas serta sebuah defibrilator untuk mengatasi pasien henti jantung. Ini dalam rangka memberikan yang terbaik untuk keselamatan pasien. Kemudian terdapat 2 instalasi bedah sentral atau IBS dengan jumlah 5 kamar operasi untuk pelayanan spesialistik seperti mata, THT, bedah, dan obgyn. Sedangkan untuk pelayanan subspesialistik yakni ortopedi dan didukung oleh SDM tenaga medis lengkap. Terdapat pula instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap dengan harapan dapat membantu semua lapisan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kebumen dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya, instalasi rehabilitasi medik dan mental. Pelayanan fisioterapi meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
pada berbagai kasus penyakit atau gangguan kesehatan, seperti gangguan otot dan sendi atau muskuloskeletal, gangguan saraf atau neurologi, gangguan THT, gangguan pernafasan dan paru, gangguan tulang atau ortopedik, gangguan kandungan, pediatrik dan geriatrik, pasca bedah atau operasi, sport injury, program kebugaran fisik, dan lainnya. Untuk fisioterapi, RSUD Dr. Sudirman Kebumen memberikan pelayanan fisioterapi dengan kualitas global yang berorientasi pada kebutuhan pasien serta menggunakan konsep fisioterapi terkini. Ini didukung oleh fisioterapis yang profesional, modalitas fisioterapi yang modern, serta program terapi yang komprehensif dan edukatif. Sebagai salah satu tindakan atau terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal stadium akhir, rumah sakit ini dilengkapi dengan instalasi hemodialisa. Ini merupakan tindakan penyelamatan bagi pasien di samping cangkok ginjal dan peritoneal dialisis atau PD. Fasilitas pelayanan ruang hemodialisis mempunyai fasilitas mesin cuci darah 12 unit. Untuk jenis pelayanan ruang hemodialisis melayani pasien umum dan BPJS. Fasilitas lainnya yaitu layanan endoskopi, pelayanan elektroensefalografi atau EEG, dan pelayanan audiometri. Audiometri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui level pendengaran seseorang. Dengan bantuan sebuah alat yang disebut dengan audiometer, maka derajat ketajaman pendengaran seseorang dapat dinilai. RSUD Dr. Sudirman Kebumen juga memiliki fasilitas penunjang medis, antara lain instalasi radiologi, instalasi laboratorium klinik, instalasi farmasi, instalasi gizi, pelayanan bank darah, serta instalasi higien dan sanitasi atau HS. Sejumlah penunjang lainnya yaitu voluntary counseling dan testing, unit TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap beserta administrasi ruang perawatan, dan TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan beserta administrasi poliklinik, unit laundry, unit keamanan dan ketertiban, unit ambulans, elektronik data prosesor atau EDP, unit pemulasaran jenazah, unit pengelolaan parkir, unit asuransi yang meliputi JKN, Jamkesda, dan asuransi lainnya, serta unit CSSD. Selain itu, terdapat pelayanan rekam medik, pelayanan administrasi keuangan, dan pelayanan umum seperti transportasi ambulan, PAM, listrik, insenerator, IPAL, masjid, dan kamar jenazah. Adapun sarana transportasi ambulans ada 7 unit, terdiri dari ambulans untuk antar pasien ke rumah sakit rujukan 4 buah mobil, 2 mobil jenazah, dan ambulans darurat 118 1 buah. Rumah sakit ini memiliki 2 program unggulan, yaitu Bumen Sehati atau peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen. Kemudian Sibusah atau program santri Kebumen Sehat dan Berkah. Terkait pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, semua dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan untuk penanganan pasien pun dilakukan secara terpisah. Kendati begitu, semua dapat tertangani dengan baik. Tugas dan fungsi RSUD Dr. Sudirman Kebumen adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Peran daripada RSUD Dr. Sudirman Kebumen adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Saya memimpin RSUD Dr. Sudirman Kebumen sejak tanggal 2 Februari 2019. Adapun program unggulan kami adalah Bumen Sehati dan Sibusah. Bumen Sehati merupakan program peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen. Kemudian sedangkan Sibusah yakni program santri Kebumen Sehat dan Berkah. Selama pandemi COVID kami berhasil menangani sekitar 2.234 orang.
Target RSUD Dr. Sudirman Kebumen kedepannya mewujudkan pelayanan kesehatan yang modern dan profesional. Adapun harapannya dapat mewujudkan modernisasi sistem, sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar nasional kelas B. RSUD Dr. Sudirman telah melakukan sejumlah inovasi, salah satunya melalui sosiomedis. Program ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, serta pentingnya deteksi dini kanker leher rahim. Program ini sebelumnya dilaksanakan di kantor desa Kalitengah, Kecamatan Gobong. Kemudian, pengobatan gratis di pondok pesantren. Kegiatan juga digelar dengan sunatan massal, cek laboratorium sederhana, serta screening mata dan pemberian bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu. Program ini sebagai bentuk komitmen RSUD Dr. Sudirman Kebumen dalam rangka mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, terutama Sibusah atau Santri Sehat dan Berkah, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta mewujudkan Kebumen yang sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Program ini mendapat dukungan positif langsung dari Bupati Kebumen Arief Sugianto. Ini merupakan wujud bukti nyata kepedulian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara turun langsung dan gratis. Sibusah Santri Sehat dan Berkah ini sebagai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen terus dilaksanakan ke pondok-pondok pesantren. Kemarin juga sudah di pondok pesantren Tatmainul Qulub, sekarang ada di pondok pesantren Al Munawwarah. Ini berkat kerjasama dengan RSJS dalam program sosiomedis. Jadi kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini adalah kebersamaan dari pemerintah kabupaten dengan para dewas di RSJS dan juga seluruh tenaga medis yang alhamdulillah berjalan cukup baik. Pertama, sunatan massal, kedua cek up daripada kesehatan, ketiga daripada kesehatan mata atau cek untuk katarak. Setelah dicek dari sini, nanti dioperasinya di RSJS. Kemudian juga program RSJS ini juga mengantar obat ke pasien, ke rumah-rumah yang ada di rumah, kemudian juga antar jemput pasien ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian untuk mengurangi pembayaran cash juga sudah ada pembayaran cashless untuk mengurangi pengantrian. Berbagai strategi dan inovasi lain pun telah dilakukan. Setidaknya ada 4 tahapan yang saat ini tengah diupayakan, mulai dari aspek fisik maupun prasarana yang memadai. Di antaranya yaitu rehab tampilan FO dan TTP IGD, rehab IGD dan poli rawat jalan beserta sarana pendukungnya, pembangunan gudang farmasi terpadu, dan pembangunan gedung instalasi gizi. Kemudian, peningkatan pelayanan dari aspek infrastruktur penunjang. Inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain update SIM RS berbasis web, layanan hantaran obat, layanan elektronik data capture, layanan customer service mobile, serta layanan gratis antar jemput pasien. Selanjutnya, untuk peningkatan perilaku tenaga kesehatan dan penunjang, dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dengan BIMTEK Service Excellent dan pelatihan kompetensi kesehatan. Tak hanya itu, pembentukan budaya pelayanan dengan tata nilai keikhlasan, keramahan, pembelajaran, kebersamaan, dan kedisiplinan juga telah dilakukan. Jadi secara kelembagaan kita selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada istilah piramida perubahan pelayanan kepada masyarakat, ada 4 level. Yang pertama perubahan dari sisi aspek fisik, inovasi-inovasi atau program yang kita laksanakan di 2021 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain, yang pertama kita benahi tampilan depan kita untuk menyambut pengunjung atau masyarakat, diantaranya tampilan front office, kemudian tampilan TPP atau tempat pendaftaran pasien di rawat inap dan IGD. Kemudian juga kita membangun beberapa fasilitas penunjang yang akan meningkatkan pelayanan kepada pasien, diantaranya
gudang farmasi terpadu, kemudian fasilitas gedung, gudang instalasi gizi, kemudian juga polirawat jalan. Termasuk di dalam polirawat jalan tersebut adalah fasilitas-fasilitas pendukung, diantaranya toilet, kemudian tempat duduk pengunjung juga kita perbarui. Itu dari sisi aspek fisik yang terkait dengan bangunan gedung. Kemudian aspek fisik yang lain, inovasi-inovasi yang kita lakukan, diantaranya peningkatan pelayanan untuk operasional mobil antar jemput pasien. Nah, ini adalah layanan gratis kepada pasien-pasien kita, khususnya akan kita uji cobakan kepada pasien hemodialisa atau HD, yaitu pasien cuci darah. Jumlahnya ada sekitar 149, kemungkinan akan kita uji cobakan berdasarkan data yang ada itu sekitar 20-30 yang dikategorikan masyarakat kurang mampu. Terkait dengan beberapa layanan yang kita sistemikkan, yaitu EDC, Electronic Data Capture. EDC itu pasien tinggal bawa kartu debit atau kredit dengan jumlah yang sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh bank tertentu, itu tinggal gesek berapapun biaya yang dibutuhkan oleh pasien kepada rumah sakit atas jasa pelayanan, itu bisa langsung terbayarkan lewat aplikasi sistem EDC tersebut. Kita juga punya dari sisi sistem itu layanan hantaran obat. Nah, ini juga sebuah layanan inovasi baru kerjasama kita dengan PT Pos Indonesia cabang Kebumen. Layanan ini sudah kita lakukan, sudah kita uji cobakan dari tanggal 23 September tahun 2021 kemarin. Kurang lebih sudah 80 hari kalau sampai dengan hari ini. Itu pasien yang merasakan manfaatnya sampai dengan hari ini jumlahnya kurang lebih 2180, atau per hari itu rata-rata sekitar 35-40 pasien sudah menggunakan layanan hantaran obat ini. Yang paling penting justru yang terakhir adalah bagaimana kita membentuk budaya pelayanan. Budaya pelayanan dengan tata nilai yang selalu kita terapkan, selalu kita tanamkan ke teman-teman semuanya di RSUD Dr. Sudirman. Ada tata nilai keikhlasan, keramahan, pembelajaran, kemudian kedisiplinan. Ini butuh waktu yang prosesnya tidak sebentar. Kalau tadi saya sampaikan fisik dan infrastruktur setengah tahun sampai 1 tahun, untuk perilaku dan budaya ini memang kita harus terus berproses, kita terus harus dari atas, dari manajemen memberikan contoh, kemudian teman-teman yang ada di bawah juga harus saling mengingatkan kebersamaannya, kemudian bagaimana saling mendukung satu sama lain agar pelayanan kepada pasien betul-betul bisa kita berikan dengan baik, paripurna, dengan humanity yang bagus, sesuai dengan moto kita, senyum, sikap, empati, nyaman, yakin, unggul, dan memuaskan. Saya terima dengan positif, alhamdulillah pelaksanaan ini ternyata bisa direspon dengan baik oleh pondok pesantren, merupakan kerjasama dengan kesehatan. Semoga dengan momen semacam ini anak-anak kami di pondok pesantren juga masyarakat sekitarnya akan bisa mendapatkan hasil daripada kegiatan ini, menjadikan pondok yang sehat, pondok yang berprestasi, kemudian masyarakat di sekitarnya juga menjadi masyarakat yang sehat semuanya. Saya nggak perlu ngantri lama di sini lagi. Nanti obatnya gimana? Langsung sampai ke rumah. Ya, semoga jadi lebih maju lagi, sampai rumah lebih cepat lagi. Perubahan semakin kedepannya rumah sakit RSUD Sudirman ya, itu semakin bagus, apalagi pelayanan perawat-perawatnya dan dokternya itu ramah-ramah banget sih. Jadi selalu siaga gitu, mau kapanpun kita butuh itu selalu siaga. Harapannya semoga semakin lebih baik terus pelayanannya, melayani masyarakat. Melalui berbagai program dan inovasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan RSUD Sudirman yang manglingi. Manglingi berasal dari kata dasar pangling.
Pangling artinya tidak mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau sebuah objek karena adanya perubahan, baik karena berubah jadi lebih menarik dan lain sebagainya. Manglingi tentunya dalam arti konotasi yang positif, sebagai sebuah semangat agar program-program pembangunan daerah yang gencar dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Dengan kata lain, suasana menjadi lebih main, nyenengi, dan luwih ngangeni.